Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru saya pernah berkata, ada satu kisah, tapi lebih tepatnya ini adalah sebuah tamsil di mana guru saya ini mengatakan bahwa dalam satu kerajaan. Jadi ada satu kerajaan di mana di kerajaan tersebut terdapat satu orang tukang sapu di kerajaan tersebut. Bayangkan oleh kalian semua, sebuah kerajaan yang sangat besar, yang sangat mewah, tetapi di sana ada satu orang yang profesinya sebagai tukang sapu di kerajaan. Nah, di sana di kerajaan tersebut banyak sekali menteri-menteri yang membicarakan tentang si tukang sapu ini. Akhirnya dia itu berkata kepada raja. Kata menteri-menterinya ini setelah berembuk dengan menteri yang lain, maka kata menteri berkata kepada ini raja, "Wahai raja, kenapa engkau sangat menyukai si tukang sapu ini?" Nah, si tukang sapu ini namanya Ayas. Maka kata si menteri, "Ayas itu hanya tukang sapu. Tapi kenapa engkau sangat menyukai Ayas? Mau makan bersama Ayas, mau kemanapun harus ada Ayas. Kemanapun engkau pergi, yang engkau tanyakan Ayas. Bukankah harusnya ini adalah saya atau kami? Kami kan sebagai menteri, harusnya kami lebih dekat kepada raja daripada si Ayas hanya tukang sapu." Maka setelah raja mendengar pertanyaan si menteri-menterinya ini, maka kata raja, "Gimana? Oke, kalau begitu, wahai para menteri-menteriku, sekarang panggil Ayas datang ke sini." Maka pada saat itu juga menteri-menterinya ini menyuruh ajudannya untuk memanggil si Ayas ini. Akhirnya ketika si ajudan ini mencari si Ayas, terus mencari, ternyata Ayas sedang di pojok, sedang mau makan. Maka kata si ajudan ini, "Ayas," katanya, "kamu dipanggil oleh raja." Maka Ayas ketika ini nasi mau masuk ke dalam mulutnya, Ayas langsung meletakkan nasinya ini ke piringnya. Langsung dia itu bergegas berlari datang kepada raja sambil dengan semangatnya berlari. Ketika datang kepada raja, maka dengan ngos-ngosan nafas itu berkata kepada raja, "Wahai raja, engkau telah memanggil kami barusan. Apa keperluan engkau kepada kami?" Maka kata raja, "Wahai menteri, lihatlah kenapa saya suka kepada si Ayas. Maka lihat, Ayas ini punya sifat dimanapun dia, sedang apapun dia, bagaimanapun dia, bersama siapapun dia, ketika saya memanggil, dia datang langsung ke saya. Dia langsung menghadap ke saya." Nah, teman-teman, begitupun kehidupan kita. Ini kata guru saya. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita ini semuanya punya majikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kapanpun Allah memanggil kita, kita harus segera datang kepada Allah. Bersama siapapun, sedang apapun, sedang melakukan apapun, sedang dimanapun, ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, maka kita langsung datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang saya hormati, guru saya langsung melanjutkan. Maka kisah tadi si Ayas berlanjut lagi. Selang beberapa lama daripada kejadian itu, beberapa minggu mungkin lah, beberapa minggu, maka si menteri-menterinya ini hendak terus ingin menanyakan hal yang sama kepada si raja. Maka, "Raja, kenapa engkau sangat menyukai Ayas? Kenapa engkau sampai sebegitunya menyukai Ayas?" katanya. Maka kata raja, "Wahai para menteri-menteriku, sekarang tugas kamu kumpulkan semua menteri yang ada di sini dan termasuk si Ayas. Panggil si Ayas ke sini." Maka bergegaslah semua menteri ini berkumpul di ruangan raja. Termasuk Ayas dimasukkan ke dalam ruangan raja tersebut. Ayas masuk ke dalam ruangan raja tersebut. Maka setelah menterinya berkumpul, kemudian ada si Ayas di sana, maka sang raja ini mengambil mahkotanya. Itu kan mahkota itu simbol kerajaan yang sangat agung gitu ya. Mahal harganya, wah dari berlian, dari intan, wah pokoknya mahal lah. Dari berbagai macam perhiasan diedit menjadi satu benda yang namanya mahkota. Maka si mahkota raja ini, mahkotanya itu disimpan di tengah-tengah majelis para menteri yang ada di sana. Maka kata sang raja, "Wahai menteri ekonomi, hancurkan mahkota saya." Apa kata menteri ekonomi? "Tidak raja, tidak. Saya tidak sanggup raja. Ini barang berharga raja. Ini barang engkau raja. Saya tidak sanggup menghancurkannya raja." Raja tidak banyak berkata apa-apa. Langsung dia memilih menteri pertahanan, "Hancurkan ekonomi." "Saya tidak sanggup raja. Saya tidak bisa raja." Menteri pertanian, "Hancurkan." Menteri keuangan, "Hancurkan." Mereka semua, menteri-menteri semua disuruh oleh raja untuk menghancurkan ini mahkota. Tidak ada satupun yang sanggup.
menghancurkannya. Kenapa? Ya jelaslah, siapa yang berani menghancurkan sebuah mahkota raja yang begitu mahal, simbol kerajaan? Tidak ada yang berani. Nah, yang terakhir, raja menyuruh kepada si Ayas. Apa kata raja? "Wahai Ayas, kamu kemari, hancurkan mahkota saya." Maka si Ayas pada saat itu langsung dia itu ambil kampak, dia hancurkan mahkota sehancur-hancurnya. Hancur, terus dihancurkan sampai hancur itu mahkota. Maka pada saat itu menteri-menterinya pada tertawa. Hahaha, lihat si Ayas. Ayas itu bodoh katanya. Dia berani-beraninya dia menghancurkan mahkota raja. Apakah nanti dia tidak tahu bahwa dia itu akan dimarahi, akan dihukum sama raja? Maka melihat perilaku si Ayas yang sangat berani menghancurkan ini mahkota, akhirnya raja bertanya kepada Ayas, "Wahai Ayas, kenapa kamu berani menghancurkan mahkota saya ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa mahkota ini itu harganya sangat mahal dan sangat berharga untuk kerajaan? Untuk saya juga ini sangat berharga." Maka apa kata si Ayas? "Wahai raja, benar, mahkota ini mahal harganya. Mahkota ini sangat berharga raja. Benar, mahkota ini sangat berharga. Saya tahu. Tapi bagi saya, daripada ini mahkota, bagi saya lebih berharga perintah raja daripada ini mahkota. Lebih mahal perintah raja daripada ini mahkota." Masya Allah. Guru saya menuturkan, begitulah kehidupan kita pun sama. Allah memberikan kita benda-benda yang menurut kita berharga. Sawah berharga, komputer berharga, toko berharga, perumahan berharga, semuanya berharga. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika Allah butuh kepada kita, ketika datang perintah Allah, Allah sedang menguji kita. Mana yang lebih berharga? Mana yang hati kita anggap lebih berharga? Apakah sawah lebih berharga? Ketika datang hayya 'alas shalah, panggilan Allah, perintah Allah, maka ketika datang hayya 'alas shalah, kita masih di sawah. Nah, kita ini dalam hati ini tanya, lebih berharga mana? Sawah atau perintah Allah? Lebih berharga kebun atau perintah Allah? Dilihat dari mana? Dilihat dari ketika datangnya perintah Allah ke dalam kehidupan kita. Maka kita tanya masing-masing, lebih berharga mana? Antara benda-benda atau perintah Allah? La ilaha illallah. Maka setelah itu guru saya melanjutkan lagi kisahnya. Selang beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan dari kejadian tersebut, sang menteri bermusyawarah dengan menterinya lagi untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada raja. "Wahai raja, kenapa engkau menyukai si Ayas, senang kepada si Ayas daripada kepada kami?" Maka pada saat raja menerima pertanyaan ketiga dengan pertanyaan yang sama kepada si raja, maka raja ini akhirnya mengumumkan kepada menterinya, "Wahai menteri semua yang ada di sini, kumpulkan semua datang ke sini. Termasuk masyarakat yang ada di sini, rakyat-rakyat yang ada di sini, kumpulkan semuanya termasuk si Ayas." Maka segeralah menteri itu mengumumkan hal tersebut. Akhirnya menteri semua pada kumpul, orang-orang kerajaan pada kumpul, rakyat pada kumpul ke sana, termasuk si Ayas ada di perkumpulan tersebut. Maka setelah semuanya berkumpul, setelah semuanya ada, maka sang raja membuat pengumuman kepada semuanya. Begini kata raja, "Kalian yang berkumpul di sini, di tempat ini, apapun yang kalian inginkan yang ada di kerajaan ini, tinggal kalian sentuh, tinggal kalian pegang, maka pada saat itu juga jadi milik kalian semua." Wah, maka ketika mendengar pengumuman seperti itu, semua masyarakatnya ini, semua orang yang ada di sana itu ribut, berlari ke sana kemari. Ada yang memegang kursi kerajaan, ada yang memegang kuda kerajaan, ada yang memegang harta kerajaan. Bahkan kalau kamu pasti memegang istri raja, ya kan? Karena kamu sama cowok seperti saya. Enggak. Bahkan ada yang memegang istri raja, bahkan ada yang memegang anak-anaknya raja. Semuanya sibuk memegang sesuatu yang mereka inginkan. Tapi pada saat itu ada pemandangan yang sangat aneh. Tahu apa? Si Ayas itu dari tadi dia memegang sapu. Ayas ini, sapunya ini justru dia lemparkan. Dia tidak memegang apa-apa. Itu yang aneh. Ketika semuanya memegang sesuatu yang mereka inginkan, si Ayas malah memegang sapu pun dia itu lemparkan sapunya itu. Maka bagaimana kata si raja? Ketika raja melihat pemandangan ganjil tersebut, si raja langsung berkata kepada Ayas, "Ayas, kamu tidak dengar apa yang saya perintahkan barusan?" Bagaimana katanya raja? "Apa yang kamu inginkan di kerajaan ini, tinggal pegang, itu jadi milik kamu." Maka si Ayas memastikan, "Benarkah itu raja?" "Benar."
saya tidak berbohong. Apapun yang kamu inginkan yang ada di kerajaan ini, tinggal pegang, itu jadi milik kamu. Maka pada saat itu juga si Ayas berlari kepada raja. Dia memeluk rajanya sendiri. Dia memegang rajanya sendiri. Maka si raja itu berkata, "Wahai Ayas, kamu kenapa memegang saya? Kamu kenapa memeluk saya? Apa kamu tidak ingin memegang benda-benda yang lain?" Maka kata si Ayas ini, "Wahai Tuan Raja, tadi Tuan Raja bilang, apapun yang saya inginkan, tinggal pegang. Maka jadi milik kamu. Kenapa saya memegang raja sekarang? Karena saya tahu semua yang ada di kerajaan ini milik raja. Berarti kalau saya memegang raja, maka semua yang ada di kerajaan ini jadi milik saya dong." Masya Allah. Akhirnya pada saat itu kecerdasan si Ayas mengalahkan semua kecerdasan rakyat orang-orang yang ada di sana, termasuk menteri-menteri di sana. Nah, teman-teman, pada saat itu juga orang yang tadinya memegang kerajaan, memegang kuda raja, harta raja, istri raja, anak-anak raja, semuanya hanya memegang. Tetapi akhirnya dimiliki oleh si Ayas, dimiliki oleh seseorang yang memegang rajanya sendiri, yang memegang majikannya sendiri. Nah, kata guru saya, begitupun dengan kehidupan kita, teman-teman. Di dunia ini, kita ini diberikan dunia ini oleh Allah. Allah yang punya kerajaan ini. Maka siapa sekarang yang memegang tanah, siapa sekarang yang menyangka bahwa sawah berharga, toko berharga, perdagangan berharga, tapi ternyata semua itu akan Allah berikan kepada orang yang memegang Allah, kepada orang yang menuju Allah, kepada orang yang memilih Allah. Maka tanyakan kepada diri kita, ketika ada panggilan dunia dan panggilan Allah, siapa yang akan kita ikuti panggilannya? Apakah panggilan dunia atau panggilan Allah? Maka kita pikirkan sama-sama. Ini bukan untuk mengajari kalian semua atau untuk mengajari diri saya. Ini hanya menyampaikan kepada guru saya bahwa ini, dalam kisah ini ada pelajaran yang sungguh berharga. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah ini. Sekian video kali ini. Tolong di like dan dikomentari ya.